Halo Sumatera Utara, selamat sore pemirsa. Untuk memperbaharui informasi Anda seputar Sumatera Utara. Sumatera Utara hari ini hadir kembali menjumpai Anda edisi Sabtu 23 April 2022. Kali ini bersama saya Keriawan Sbiri. Dan saya Nur Hasan. Beragam informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut informasi selengkapnya. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol RZ Pancaputra Simanjuntak usai gelar pasukan di Mapolda meninjau langsung persiapan pengamanan arus mudik jelang Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah di gerbang pintu tol Tebing Tinggi. Diprediksi pintu tol ini akan mengalami kemacetan 3 hari menjelang Lebaran. Kapolda Sumatera Utara tiba di lokasi dengan menggunakan helikopter, langsung disambut Dirlantas Polda Sumut Kombes Indra Darmawan dan Kapolres Tebing Tinggi AKBP Muhammad Kunto Wibisono bersama pihak pengelola jasa marga. Kapolda Sumut Irjen Pol RZ Pancaputra Simanjuntak mengatakan setelah menggelar pasukan, ia melakukan peninjauan dan mendengar langsung apa yang telah dibuat dan dipersiapkan jelang arus mudik. Diperkirakan pintu tol 3 hari menjelang arus mudik akan mengalami kemacetan panjang. Untuk itu diperlukan berbagai persiapan agar dapat berjalan baik saat terjadi kemacetan. Pemerintah sudah mengizinkan masyarakat untuk mudik. Perlu dipersiapkan baik-baik. Termasuk masyarakat yang akan menggunakan sarana jalan tol ini untuk mudik besok. Perlu diantisipasi ya kepadatan yang nanti pada akhirnya menimbulkan kemacetan lalu lintas. Perlu untuk itu disiapkan tidak hanya sarana prasarana saja, juga cara bertindaknya. Pemirsa, Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol RZ Pancaputra Simanjuntak didampingi Kepala Kantor Otoritas Bandara Otban Wilayah 2 Medan Agustono melakukan peninjauan terkait kesiapan Bandara Internasional Kuala Namu menyambut Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah. Selain meninjau pos PAM Lebaran, Kapolda Sud juga meninjau tempat kedatangan pelaku perjalanan luar negeri PPLN. Peninjauan yang dilakukan ini untuk melihat kesiapan stakeholder Bandara Internasional Kuala Namu dengan dibukanya penerbangan luar negeri jelang Idul Fitri. Kapolda juga memastikan kedatangan pelaku perjalanan luar negeri masuk ke Kuala Namu dengan aman dan sehat. Sebagaimana diketahui bersama, kondisi saat ini masih dalam situasi pandemi COVID-19. Kapolda Sumatera Utara memastikan para pelaku perjalanan ini terlayani dengan baik, apalagi sebagian besar warga negara Indonesia yang datang merupakan pekerja migran di luar negeri. Untuk membantu masyarakat, pihaknya sudah membuka pos pelayanan di Kuala Namu. Hal ini dilakukan untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat yang datang dari luar negeri maupun antar daerah yang masuk ke Sumatera Utara dan keluar dari Sumatera Utara pada saat ingin merayakan Idul Fitri 1443 Hijriah. Kapolda menghimbau masyarakat untuk merayakan Idul Fitri dengan memaksimalkan vaksinasi, karena kalau dengan vaksin booster, kesehatan kita akan terwujud. Saya melihat bagaimana kesiapan teman-teman otoritas bandara untuk melayani masyarakat kita yang masuk ke Indonesia melalui Bandara Kuala Namu ini. Baik tadi yang sebagaimana tadi disampaikan terkait dengan masalah bagaimana kita memastikan kesehatan yang masuk ke Indonesia dalam keadaan sehat. Bagaimana kita tahu sekarang kita masih menghadapi situasi pandemi COVID dan juga memastikan mereka masuk terlayani dengan baik. Pemirsa, PT Angkasa Pura II Bandara Kuala Namu kembali membuka jalur penerbangan internasional pada hari Jumat sore dengan kedatangan pesawat MH864 dari Kuala Lumpur dan tiba di Kuala Namu pada pukul 15.00 WIB. Sebanyak 150 penumpang yang terdiri dari warga negara Indonesia dan warga negara asing tiba dengan selamat. Bandara Wilayah 2 Medan Agustono mengatakan berdasarkan surat edaran dari otoritas terkait tentang pelonggaran rute perjalanan. Saat ini pihak Bandara Internasional Kuala Namu juga telah menerapkan aturan baru yang dituangkan dalam surat edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 nomor 16 tahun 2022 dan surat edaran Kementerian Perhubungan nomor 36 tahun 2022. Aturan baru ini tidak mewajibkan para calon penumpang domestik yang sudah vaksin ketiga booster menunjukkan surat hasil rapid test antigen ataupun PCR.
Berbeda dengan aturan sebelumnya, calon penumpang yang masih vaksin kedua kini telah diwajibkan mengantongi surat hasil rapid test antigen ataupun PCR. Padahal aturan sebelumnya hanya mewajibkan para calon penumpang yang masih vaksin pertama. Namun bagi yang masih vaksin dosis 2 wajib menunjukkan negatif hasil antigen dengan masa berlaku 1 kali 24 jam atau PCR dengan masa berlaku 3 kali 24 jam. Kemarin pukul 15.00 WIB penerbangan pertama tiba di Bandara Kuala Namu dengan pesawat MH864 dengan jumlah penumpang 150 orang yang terdiri dari WNA dan WNI. Seluruh stakeholder sudah siap dengan kedatangan penumpang internasional ini dan akan dilakukan dengan pengawasan yang sangat ketat. Untuk pelayanan penumpang luar negeri, baik itu WNA maupun WNI yang masuk dalam kategori yang ada dalam SE, ya, dalam surat edaran dari Satgas maupun dari Kementerian Perhubungan. Dan kami sudah melakukan simulasi 2 kali yang disupervisi oleh LO COVID dari Pemprov Sumatera Utara. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Panjaitan telah membuka kembali rute penerbangan internasional melalui beberapa bandara di Yogyakarta, Medan, dan Makassar. Pembukaan penerbangan ini karena pandemi COVID-19 saat ini semakin terkendali dan pemerintah akan melakukan transisi dari era pandemi menuju endemi. Pembukaan ini masih terdapat sejumlah hal yang perlu dibenahi, diantaranya soal kapasitas penerbangan internasional yang masih jauh dari normal. Bandara Internasional Kuala Namu yang mendapat izin dibuka pada tanggal 22 April 2022, pukul 15 waktu Indonesia Barat mendarat perdana pesawat MH864 dari Kuala Lumpur, Malaysia dengan sejumlah penumpang 150 orang. Untuk kedatangan penerbangan internasional perdana di Bandara Kuala Namu dengan pesawat MH864 dari Kuala Lumpur, Malaysia ini, proses kedatangannya dilakukan cukup ketat, baik dari kesehatan maupun dokumen. Jika ada penumpang yang memiliki suhu tubuh 37,5 derajat Celcius, maka pihak kantor kesehatan pelabuhan KKP akan melakukan pemeriksaan terhadap penumpang tersebut. Ini akan kita evaluasi kembali terkait dengan beberapa penumpang apabila nanti ada hal-hal yang kedepannya mungkin akan bisa memberikan pelayanan lebih baik lagi. Ada beberapa yang menjadi catatan teman-teman KKP atau kesehatan untuk memvalidasi. Salah satunya tadi adalah bila suhu di atas 37,5 akan dilakukan pengecekan atau dilakukan observasi lebih lanjut untuk kegiatan tersebut. Pemirsa, tidak terima peraturan persyaratan verifikasi pendaftaran calon kepala desa tidak memihak kepada calon dukungannya, puluhan warga datangi kantor Bupati Kabupaten Labuhan Batu Utara. Kekecewaan warga ini juga dipicu terkait sosialisasi perda hanya 2 minggu sebelum waktu pendaftaran Pilkades. Pertemuan antara perwakilan warga desa dengan Pemkab di ruang aula kantor Bupati Labuhan Batu Utara terkesan ricuh. Hal ini dipicu karena tidak adanya larangan dalam aturan Pilkades terkait 5 orang satu keluarga dari petahana berpendidikan sarjana dan memiliki riwayat berpengalaman kerja mendaftar calon Pilkades. Merasa kecewa, puluhan warga desa Simangalam, Kecamatan Kuala Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara datangi kantor Bupati Labuhan Batu Utara untuk memprotes aturan Pilkades tidak memihak pada calon dukungan mereka yang hanya tamatan SMA dan tidak memiliki pengalaman kerja. Salah seorang perwakilan warga desa Simangalam, Ajrai Simanjuntak, mengatakan bahwa mereka datang ke kantor Bupati Labuhan Batu Utara untuk memasukkan calon usulan dari warga sebanyak 1.600 orang warga desa Simangalam. Kepala Dinas PMD Labuhan Batu Utara Muhammad Nur Lubis menjelaskan bahwa tahapan Pilkades saat ini masuk ke tahapan verifikasi dan belum ada penetapan calon kepala desa, dan tahapan Pilkades saat ini sedang berlangsung sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Permen, Perda maupun Perbob. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Berbagai pengalaman telah kita lalui bersama dalam tayangan selama ini. TVRI Sumatera Utara selalu hadir dan siap melayani pemirsanya.
Saya, Tahrizal, Kepala TVRI Sumatera Utara, beserta seluruh karyawan dan karyawati mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Bekerja adalah suatu kewajiban untuk memenuhi kebutuhan. Puasa juga kewajiban bagi umat Islam untuk meraih kemenangan. Jangan jadikan puasa sebagai alasan untuk bermalas-malasan. Jaga kesehatan selama bulan puasa. Selalu jauhi narkoba. Marhaban ya Ramadan, selamat menjalankan ibadah puasa. Pemirsa, Penasehat Dharma Wanita Persatuan DWP Sumatera Utara Nawal Lubis mengapresiasi pengajian rutin yang dilaksanakan DWP Sumatera Utara. Selain untuk mempererat silaturahmi, juga dapat menambah ilmu dan wawasan para pengurus dan anggota DWP tentang ajaran agama Islam. Hal ini disampaikan Nawal Lubis saat menghadiri pengajian rutin DWP Sumut yang dilaksanakan secara virtual di kantor DWP Sumut, Jalan Tengku Cik di Tiro, Medan kemarin. Menurut Nawal Lubis, pengajian membuat hati menjadi tentram dan tenang, apalagi ini masih suasana bulan Ramadan yang dianjurkan sebagai umat muslim untuk memperbanyak ibadah dan amal yang saleh seperti berpuasa, membaca Al-Quran, berzikir, bersedekah, dan amal lainnya untuk diri sendiri maupun orang lain. Selain itu, pengajian ini juga sangat penting untuk menanamkan serta memantapkan akidah keislaman, sehingga perlu terus dipertahankan dan menjadi tradisi di DWP Sumut dengan harapan ilmu yang didapat bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam berorganisasi maupun di tengah masyarakat. Dharma Wanita sudah saya apresiasi kegiatan ini karena Dharma Wanita sudah membuat pengajian dalam bulan Ramadan dan tadi ada sholat tasbih. Mudah-mudahan Dharma Wanita kedepannya lebih baik lagi daripada yang sekarang. Terima kasih kepada Ketua Dharma Wanita dan ibu-ibu semuanya. Semoga Ramadan ini membawa berkah kepada kita semua. Amin. Ketua DWP Sumut Linda Fauzia Haris Lubis menyampaikan bahwa pengajian ini merupakan yang terakhir dilaksanakan DWP Sumut di penghujung bulan Ramadan 1443 Hijriah dengan harapan bisa membawa keberkahan dan bermanfaat bagi pengurus maupun anggota DWP Sumut. Sementara tausiah Ustadz Hendra Wibowo menyampaikan bahwa puasa tidak hanya sekedar menahan makan dan minum saja, melainkan mengendalikan atas anggota badan yakni telinga, lisan, mata, tangan, dan kaki, serta anggota badan lainnya. Sebab puasa yang berkualitas adalah puasa dapat mengendalikan nafsu atas keinginan anggota badan tersebut. Pemirsa, Auditorat Militer Tinggi, Otmilti, dan Auditorat Militer 102 Medan kembali membagikan takjil kepada para pengguna jalan di Jalan Pangeran Diponegoro, Medan kemarin sore. Pembagian takjil ini merupakan kepedulian dan rasa empati dari anggota Otmilti dan Otmil 102 Medan kepada masyarakat. Pembagian ratusan bungkus takjil kepada para pengguna jalan raya termasuk pengendara sepeda motor, gojek, taksi online, dan masyarakat umum yang masih dalam perjalanan untuk berbuka puasa di bulan Ramadan. Kaotmil 102 Medan, Kolonel Laut Budi Winarno saat memberikan takjil kepada para pengendara mengatakan, aksi saling berbagi terhadap sesama ini dalam mengisi indahnya berbagi di bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Pembagian takjil yang juga dibagikan Kaotmilti Marsikal Pertama TNI Jamingun yang bekerjasama dengan Happy Social Community sangat bersyukur bisa saling berbagi, dan kegiatan ini juga bertujuan untuk memudahkan para pengendara mendapatkan makanan berbuka puasa yang belum sampai berbuka puasa di rumah. Pembagian takjil yang berupa nasi dan lauk pauk juga air minum sangat terbantu bagi pengendara yang sedang berpuasa. Pembagian takjil tersebut tidak menimbulkan kemacetan karena anggota TNI terjun langsung untuk menertibkan arus lalu lintas. Diharapkan pembagian takjil dapat menjadikan keberkahan dan kemudahan bagi masyarakat yang sedang menjalankan ibadah puasa. Alhamdulillah ini pelaksanaan
pembagian takjil yang kedua kali pada bulan Ramadan ini. Sudah dilaksanakan di depan kantor Otmil 102 dan Otmil T1 Medan untuk para pengendara yang kemungkinan akan tidak ada waktu untuk berbuka. Maka kita membantu membagikan kepada mereka bekerja sama dengan HSC. Semoga kegiatan ini bermanfaat untuk para pengendara yang melintas di Jalan Diponegoro. Kerjasama yang untuk kepedulian kita dengan antara HSC dengan kantor auditorat di Jalan Diponegoro bisa berlanjut sehingga apa yang kita berbuat itu bermanfaat untuk masyarakat terutama yang ada di Kota Medan. Sementara itu, pengurus Happy Social Community, Hasim mengatakan pihaknya menyediakan 200 bungkus takjil yang dibagikan kepada para pengguna jalan yang sedang berpuasa. Menurutnya saat ini masyarakat di masa COVID-19 banyak yang kehilangan pekerjaan sehingga pembagian takjil merupakan terasa saling berbagi sangat bermanfaat bagi masyarakat. Hari ini kembali hadir lagi ya HSC, Happy Social Community, ya komunitas yang selalu bergerak di bidang sosial kemanusiaan ya bekerja sama dengan Auditorat Militer Tinggi 1 dan Auditorat Militer 102 Medan ya berbagi kasih kepada saudara-saudara kita umat muslim yang melintas di jalan di depan kantor Otmilti ini yang akan berbuka puasa yang mungkin tidak sempat sampai ke rumahnya ya bisa berbuka puasa di tengah jalan ya. Kehadiran ini mungkin mudah-mudahan membawa berkah dan ini bentuk satu kolaborasi yang nyata ya antara komunitas sosial ya bersama dengan TNI khususnya dari Otmil T1 dan Otmil 10 Medan. Pemirsa, Kesatuan Batalion Armet 2105 Kilap Sumagan, Kodam 1 Bukit Barisan melakukan kegiatan sosial berupa pembagian takjil kepada masyarakat yang melintas di depan asrama tersebut. Pembagian takjil yang dilakukan kemarin sore diserahkan Wakil Komandan Batalion Armet 2105 Kilap Sumagan, Mayor Arm Nurul Arizain, bersama atlet Taekwondo Dojang Batalion Armet 2105 Kilap Sumagan. Komandan Batalion Armet 2105 Kilap Sumagan, Kodam 1 Bukit Barisan Mayor Arm Nurul Arizain mengatakan pembagian takjil yang dilakukan sejak awal bulan Ramadan merupakan kegiatan sosial setiap tahunnya. Tujuannya selain untuk meningkatkan iman dan takwa para prajurit, di sisi lain membina harmonisasi antara kesatuan Armet dengan masyarakat di sekitar asrama. Kegiatan sosial yang dilakukan setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat dibagi pada dua lokasi, yaitu di depan pintu masuk asrama Armet di Kecamatan Biru-Biru serta asrama Armet di daerah Amplas Medan. Selama bulan Ramadan, kegiatan yang dilakukan meliputi buka puasa bersama, tadarus, dan ceramah agama. Komandan Batalion Armet 2105 Kilap Sumagan, Mayor Arm Nurul Arizain mengharap kegiatan sosial itu dapat terus dilakukan sehingga hubungan baik warga asrama dengan masyarakat sekitar terus terbina. Untuk pemberian takjil ini rutin dilaksanakan oleh batalion selama bulan suci Ramadan ini dari awal sampai dengan akhir, bertujuan bahwa satuan ini memang bermanfaat untuk warga di sekitar satuan. Memang bertepatan dengan karena batalion ini dekat dengan jalan raya sehingga untuk warga yang melintas biar merasakan keberadaan bahwa satuan ini benar-benar bermanfaat untuk warga sekitar. Selain kegiatan pembagian takjil di sekitar satuan ini, memang satuan juga berupaya juga untuk melaksanakan takjil pembagian dengan on the road. Jadi selain berada di sekitar satuan ini, di lingkup satuan yang lebih luas atau di wilayah yang lebih luas yang di sekitar Medan ini bisa merasa juga keberadaan satuan. Salah seorang masyarakat di sekitar asrama Armet, Muhammad Arbi, mengaku pertama berterima kasih atas kepedulian prajurit Batalion Armet 2105 yang setiap tahunnya melakukan kegiatan sosial, sehingga masyarakat yang ada di sekitar asrama merasakan keharmonisan dalam kehidupan sehari-hari. Kami selaku warga masyarakat di sekitar Armet ini sangat bangga dan bahagia dengan adanya takjil yang dilakukan oleh Dojang Armet Taekwondo Kota Medan ini. Apapun ceritanya, kami merasa bahagia
bisa berbagi dengan masyarakat yang ada di sekitar Armet ini. Keberadaan Armet yang berada di sekitar desa kami pertama merasa terlindungi dengan keberadaan Armet, apalagi seluruh prajurit-prajuritnya dengan masyarakat sangat berbaur, bergabung dengan ada kegiatan-kegiatan di sini. Pemirsa, Lembaga Pemberdayaan Sosial Keluarga LPSK Bunga Teratai melakukan buka puasa bersama kaum duafa di Hotel Geo Boutique Inn Cafe and Resto Medan. Buka puasa bersama kaum duafa ini turut diberikan bantuan kepada puluhan kaum duafa. Kepala Dinas Sosial Sumatera Utara Hajah Mana Wasalwa yang hadir pada buka puasa bersama ini mengapresiasi kelompok sosial yang berada di tengah masyarakat dan selalu mengambil bagian dalam membantu sesama. Kadis Sosial Sumatera Utara mengaku untuk mendukung program pemerintah, setiap organisasi kemasyarakatan dapat mengambil bagian untuk ikut mendukung program pemerintah dalam hal sosial kemasyarakatan. Kepala Dinas Sosial Sumatera Utara juga menghimbau agar LPSK Bunga Teratai untuk selalu meningkatkan aksi sosialnya, sehingga semakin banyak masyarakat yang kurang mampu terbantu atas aksi sosial yang dilakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mewakili Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Utara dapat menghadiri kegiatan IPSM ini bersama dengan LPSK Bunga Teratai yang dipimpin oleh Bapak Insinyur Erianto. Semoga kegiatan silaturahmi ini dapat berjalan dan kerjaan kita semua ini sangat membantu Provinsi Sumatera Utara dalam memajukan dan kerjasama untuk membantu pekerja sosial kemasyarakatan. Mungkin dengan anggaran Provinsi Sumatera Utara tidak dapat menjamah ke seluruh pelosok Provinsi Sumatera Utara. Dengan adanya kelompok LPSK ini dipimpin oleh Bapak Insinyur Erianto, semoga Sumatera Utara ke depan lebih baik lagi. Terima kasih. Koordinator Wilayah 1 IPSM Nasional Erlianto Harahap mengatakan, sebagai lembaga sosial pihaknya bersama LPSK Bunga Teratai akan terus melakukan aksi sosial untuk membantu masyarakat yang mengalami kesusahan. Dikatakan selama bulan Ramadan, IPSM dan LPSK Bunga Teratai sudah beberapa kali melakukan aksi sosial untuk membantu masyarakat yang kurang mampu, baik di Kota Medan dan kabupaten kota di Sumatera Utara. Pada dasarnya kita setiap tahun itu dari rutinitas, tidak melihat suku ras agama golongan. Kita tetap melakukan ini dan ini sudah ke 40 tahun sudah kita lakukan ini. LPSK Bunga Teratai kan sudah 14 tahun. Tapi kegiatan ini kita buat setiap tahunnya, tujuannya apa? Agar bisa memberi secercah kebahagiaan kepada masyarakat yang kurang beruntung. Nah, salah satu di antara ini penasihat saya yang luar biasa. Bukan saya yang luar biasa, mereka peduli terhadap kaum papa. Dan untuk itu saya harapkan ke depan mungkin bisa tumbuh, berkembang seperti mereka-mereka di belakang saya ini. Ya, pemirsa, guna meningkatkan hubungan silaturahmi antar seluruh anggota Ikatan Keluarga Besar Marga Nasution melakukan buka puasa bersama di Hotel Jami Medan kemarin. Buka puasa bersama yang dilaksanakan dirangkai dengan memberikan bantuan kepada anak yatim piatu agar merasakan kebahagiaan dalam bulan Ramadan ini. Acara buka puasa bersama diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran dan dilanjutkan dengan menyampaikan berbagai sambutan. Ketua Ikatan Marga Nasution Medan, Haji Syahlan Jukri Nasution, dalam sambutannya mengatakan tujuan dilaksanakannya buka puasa bersama ini untuk membina silaturahmi di antara seluruh keluarga besar Nasution, Dohot Anak Moruna. Haji Syahlan Jukri Nasution menjelaskan, melalui buka puasa bersama ini juga mengingatkan kepada seluruh anggota bahwa setiap bulan Ramadan adalah waktu yang paling tepat berbagi kepada anak yatim piatu untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Ikatan Marga Nasution yang beradat dan beragama Islam memiliki keinginan yang kuat untuk membina para anggota, khususnya kaum milenial, agar selalu memaknai tujuan organisasi, yaitu memajukan seluruh anggota dan ikut mendukung program pemerintah. Selain itu, Ikatan Marga Nasution Kota Medan berharap melalui berbagai kegiatan yang positif dapat dikenal oleh masyarakat luas. Hari ini kita buat acara berbuka puasa bersama anak yatim Ikanas Kota Medan. Sebenarnya ditujukan bahwa Ikanas ini adalah sebuah keluarga Nasution di Kota Medan yang hari ini mungkin sudah mulai juga generasi sekarang kehilangan identitas.
ini kita ingin membangun bahwa keluarga Nasution ini adalah keluarga yang sangat inklusif. Jadi bukan hanya bermarga Nasution, tapi juga Nasution dohot mora anak boru sasudena. Jadi bukan hanya ansih bermarga Nasution, tapi seluruh keluarga besar Nasution ini harus menjalin silaturahim, saling bersinergi, membawa kebaikan bagi kemaslahatan umat, dan ini didedikasikan sebagai Nasution sebagai salah satu suku yang dalam marga Mandailing merupakan suku yang identik dengan Islam yang rahmatan lil alamin. Jadi kita ingin membawa Nasution ini ke tengah kesimpul keberkahan di mata Allah Subhanahu wa taala. Ketua Ikatan Marga Nasution Sumatera Utara Haji Amarullah Nasution mengaku sangat senang Ikanas kembali dapat melakukan acara buka puasa di bulan Ramadan. Ikatan Marga Nasution diharapkan dapat menjadi sebuah organisasi yang memiliki kontribusi kepada anggota dan masyarakat. Untuk membesarkan organisasi, seluruh anggota Ikanas diharapkan selalu kompak dan bekerja sama. Tujuan dilaksanakan acara buka bersama ini adalah untuk mempererat silaturahmi dan kekeluargaan di kalangan Marga Nasution yang ada di Kota Medan. Itu artinya rimentahi kata mupakat yang sebagai dasar kata mupakat. Rimentahi itu rimentahi mupakat. Ya, jadi kita sarankan kepada seluruh warga Nasution yang ada di Kota Medan ini khususnya supaya bersiap-siaplah menjelang berakhirnya COVID-19. Kegiatan Ikanasnya akan ditingkatkan untuk mempererat lagi silaturahmi, diperlancar setiap bulan seperti dulu itu. Kegiatan-kegiatan peringatan Hari Besar Islam juga dilakukan. Kalau sekarang stop. Buka puasa bersama yang dilaksanakan turut dihadiri DPRD Sobot Harun Mustafa Nasution dan sejumlah tokoh Mandailing Hatobangan. Pemirsa, guna meringankan beban masyarakat pada bulan suci Ramadan, Yayasan Hajah Rahmah Nasution Al-Azhar Medan memberikan bantuan kepada warga sekitar. Berbagi di setiap bulan Ramadan yang dilakukan untuk memberikan pengajaran kepada seluruh siswa-siswi akan pentingnya bersedekah dan berinfak bagi umat muslim. Setiap tahun pada bulan Ramadan, perguruan Al-Azhar Medan yang berada di Jalan Pintu Air 4, Kelurahan Kuala Bekala, Kecamatan Medan Johor, berbagi kepada warga sekitar sekolah, khususnya kepada warga yang kurang mampu. Pembina Yayasan Perguruan Hajah Rahmah Nasution Al-Azhar Medan, Haji Mahyujar Nasution mengatakan, berbagi di bulan Ramadan sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi berbagi dengan masyarakat yang kurang mampu. Untuk tahun ini ribuan paket sembako diberikan kepada 12 lingkungan di sekitar Al-Azhar yang diharapkan dapat meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok. Pembina Yayasan Perguruan Al-Azhar Medan Haji Mahyujar berharap agar seluruh masyarakat juga ikut mendukung keberadaan Al-Azhar Medan sebagai lembaga pendidikan yang berbasis Islam sehingga semakin banyak masyarakat yang mendapat pendidikan ilmu pengetahuan dan ilmu agama. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini dapat menjadi berkah bagi mereka yang menerima dan dapat diikuti bagi masyarakat lainnya berbagi saat situasi pandemi seperti sekarang ini. Memang masyarakat sangat membutuhkan, sekaligus kita memberikan zakat dan infak kita kepada masyarakat yang akan merayakan hari raya maupun tidak. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa terpakai dengan baik sehingga dapat bermanfaat nantinya di tengah-tengah masyarakat dalam situasi yang sulit ini. Ketua Lembaga Pengembangan Ilmu Agama Islam Perguruan Al-Azhar Medan, Hajah Nikmah Marpaung, mengaku berbagi di bulan Ramadan adalah sudah menjadi kewajiban bagi umat Islam. Untuk itu berbagi di bulan Ramadan ini tidak hanya bertujuan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu, tetapi mendidik dan mengajarkan anak-anak untuk bisa memiliki karakter berbagi kepada sesama sampai kapanpun nantinya. Hajah Nikmah Marpaung mengatakan, Perguruan Al-Azhar 11 jam setiap harinya dilakukan pendidikan agama kepada anak-anak. Untuk itu seluruh siswa harus mengetahui makna bersedekah, berinfak, dan membantu sesama. Dikatakan bantuan yang diberikan pada masyarakat ini adalah donasi dari keluarga besar Perguruan Al-Azhar Medan. Jadi Al-Azhar
merasa berkewajiban untuk berbagi dengan masyarakat sekitar agar program ini sama-sama berjalan begitu. Kemudian program berbagi infak sodakoh ini juga adalah mendidik anak-anak perguruan Al-Azhar untuk mengingatkan kepada mereka sejak sekarang sampai nanti mereka sukses menjadi pemuka masyarakat atau menjadi profesional muda. Setiap saat mereka tidak lupa berbagi dengan orang yang membutuhkan yang di sekitar mereka, baik itu keluarganya, masyarakatnya, maupun teman-teman satu perjuangannya begitu. Jadi sehingga kita merasa mereka kita siapkan dari sekarang menjadi orang-orang yang peduli kepada lingkungannya, kepada orang-orang yang membutuhkan dalam kehidupan mereka sehingga mereka mau berbagi dengan rezeki yang mereka miliki. Masyarakat penerima bantuan mengaku sangat senang bisa menerima bantuan dari perguruan Al-Azhar Medan. Pemirsa, sebagai rasa syukur dan kepedulian, driver ojek online tergabung dalam komunitas driver Gojek Bersaudara The Geber Jumat sore melakukan pembagian menu berbuka puasa kepada pengendara serta masyarakat sekitar Kota Medan. Pembagian takjil oleh pengemudi ojek online mendapat apresiasi dan diharapkan menjadi contoh bagi komunitas lainnya untuk bersama bangkit membantu masyarakat di tengah pandemi. Pembagian takjil makanan berbuka puasa dilakukan di kawasan keramaian pengendara yang melintas di Komplek Asia Megamas, Kecamatan Medan Area. Menu berbuka puasa yang dibagikan merupakan panganan ringan dalam bentuk paket sehingga pengendara yang menerima dapat membawanya dengan mudah. Ketua Komunitas Ojek Online The Geber, Pariandi, mengatakan aksi peduli berbagi takjil merupakan bakti sosial para driver ojek online sebagai wujud kepedulian kepada masyarakat yang berpuasa di tengah pandemi. Keberadaan driver ojek online tidak hanya untuk melayani dalam transportasi kepada masyarakat sebagai customer, namun juga mampu memberi kepedulian dengan menyisihkan rezeki yang diperoleh untuk membantu warga di tengah pandemi. Meski kondisi pandemi sangat mempengaruhi pendapatan mereka menjadi berkurang, namun para driver ojek online berikhtiar berdoa untuk tetap berusaha mengais rezeki di jalan dengan tidak mengenal lelah demi kebutuhan hidup bersama keluarga. Aksi peduli di bulan Ramadan diharapkan sebagai momentum untuk mendapatkan keberkahan dan memberi kemudahan dalam meraih rezeki. Driver Gojek Bersaudara dalam komunitas driver ojol di Kota Medan. Jadi ini diperuntukkan untuk masyarakat, gotong royong ya, pembagian takjil kepada masyarakat sekitar, baik dari kalangan umum ataupun mitra driver yang sekedar lewat untuk kita bagikan. Jadi takjil ini merupakan rasa kepedulian kita terhadap kawan-kawan mitra dan masyarakat umum yang lewat dan sedang menjalankan ibadah puasa, tidak sempat berbuka dimanapun mereka bisa menikmati takjil yang diberikan untuk bersama kami di Kota Medan. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Berbagai pengalaman telah kita lalui bersama dalam tayangan selama ini. TVRI Sumatera Utara selalu hadir dan siap melayani pemirsanya. Saya, Tahrizal, Kepala TVRI Sumatera Utara, beserta seluruh karyawan dan karyawati mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Memang enak minyak, Pak. Berapa? 30.000, Mister. Rupiah? Yes, only rupiah, Mister. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Mister. Pendengar yang budiman, menjelang 4 hari Lebaran, masyarakat diharap untuk tetap berjaga-jaga dan tidak berkerumun. Halo, Bapak apa kabar? Bapak, aku udah mau puasa sebulan penuh loh, Pak. Sepedanya jangan lupa loh, Pak. Iya, Dit. Bapak ingat. Pak, Ya. berhenti di situ aja, Pak.
Bu, yang ini ya Bu sepedanya. Boleh. Mari Bu, silahkan. Berapa Pak yang itu? Rp500.000. Alhamdulillah, rupiah yang dikirimkan Bapak mempersatukan kita. Meskipun kita berbeda kota. Layaknya rupiah yang selalu kita jaga dengan rasa bangga. Sebagai suatu simbol kedaulatan, pembayaran yang sah, dan pemersatu bangsa. Pemirsa, bulan Ramadan adalah bulan yang sangat dinantikan oleh umat muslim karena bulan tersebut penuh dengan kemuliaan serta keberkahan yang melimpah yang ditabur oleh Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini. Ya, pada bulan Ramadan ini ada banyak amalan yang dilakukan umat muslim guna mendapatkan pahala yang berlimpah, salah satunya dengan berbagi takjil kepada pengguna jalan karena tidak sempat berbuka puasa di rumahnya. Berbagi takjil kepada mereka musafir yang berpuasa dengan tidak langsung akan melatih diri untuk ikhlas bersedekah yang sangat dianjurkan dalam agama Islam karena pahalanya tidak akan putus. Bersedekah tidak hanya sebagai bentuk ibadah manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dengan membiasakan diri untuk berbagi takjil juga akan memupuk jiwa kepedulian sosial terhadap sesama serta jiwa kepedulian terhadap orang-orang sekitar. Bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan inilah dimanfaatkan oleh sebagian komunitas masyarakat seperti warga peduli sekitar Wapesek bersama jurnalis media independen JMI Sumut berbagi takjil kepada masyarakat sekitar yang dilaksanakan di Jalan Aksara Medan kemarin. Berbagi takjil di bulan Ramadan yang dilaksanakan Wapesek dan JMI Sumut ini merupakan salah satu cara untuk bersedekah sekaligus bagaimana memperlakukan orang dengan baik atau berpuasa saat dalam posisi di jalan sehingga dapat membatalkan puasanya tepat waktu. Ketua Wapesek Adlin Ginting mengatakan kegiatan berbagi takjil bersama JMI Sumut ini sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat sekitar yang sedang berpuasa agar mereka dapat berbuka puasa tepat waktu dengan harapan momen ini dapat memberikan manfaat kepada sesama terutama pengguna jalan yang tidak sempat berbuka puasa bersama keluarga di rumah. Kali ini Wapesek melaksanakan kembali kegiatan sosial yaitu berupa pembagian takjil yang hari ini dilaksanakan di Aksara, Kecamatan Medan Tembung yang berkaitan juga dengan perayaan Hari Ibu Kota Kartini. Bahwasanya pelaksanaan ini tetap dimotori oleh ibu-ibu Wapesek yang merupakan Kartini-Kartini di Wapesek. Kali ini kegiatan bergandeng dengan JMI. Jadi artinya kita bahwasanya kerjasama dengan JMI untuk melaksanakan kegiatan ini. Semoga JMI tetap jaya, sukses selalu, sehat-sehat, begitu juga dengan Wapesek. Sehat-sehat kita semua. Wapesek! 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 Pemirsa, bulan suci Ramadan menjadi momentum yang baik untuk saling berbagi dengan sesama. Berbagi dengan sesama ini salah satunya dengan memberikan bantuan sembako. Momen tersebut diselenggarakan oleh Perkumpulan Bintang Timur Sumatera yang bekerjasama dengan PT Bank Mandiri. Berbagi kepada sesama ini sebagai wujud dari saling berbagi rezeki dan keberkahan di bulan suci Ramadan 1443 Hijriah sekaligus membantu masyarakat dari kenaikan harga sembako sekaligus meringankan beban masyarakat di masa pandemi COVID-19 ini. Salah seorang warga masyarakat yang menerima bantuan sembako tersebut, Fitri Anita mengatakan, dengan adanya bantuan sembako di bulan suci Ramadan ini, masyarakat sangat berterima kasih terlebih di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini ekonomi masyarakat serba sulit. Anita juga menyebutkan semoga masyarakat kecil seperti kami saat ini dapat mempergunakan bantuan sembako yang diberikan dengan sebaik-baiknya. Saya ucapkan terima kasih untuk Perkumpulan Bintang Timur karena sudah memberikan bantuan. Apalagi kita seperti yang kita tahu sekarang itu ekonomi semakin sulit. Jadi apalagi di bulan Ramadan ini semoga di bulan Ramadan yang penuh berkah ini semua yang diberikan akan bisa dipergunakan dengan sebaik-baiknya oleh masyarakat. Pemirsa, setelah sempat mengalami penurunan 2 tahun terakhir akibat wabah pandemi COVID-19, Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah tahun ini, pemesanan kue kering kepada
produsen kue di Pematang Siantar mengalami peningkatan drastis. Ya, tidak hanya dari Kota Pematang Siantar, pesanan kue kering yang akan digunakan untuk keperluan kue lebaran ini banyak berasal dari luar kota, seperti Provinsi Riau bahkan Pulau Bali. Meningkatnya penjualan kue kering untuk keperluan Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah ini telah terlihat dari sejak awal bulan puasa lalu, di mana produsen kue yang ada di Pematang Siantar telah banyak menerima orderan dari warga yang akan merayakan Lebaran. Kue kering yang dijual dengan harga mulai dari Rp80.000 hingga Rp150.000 ini akan dikirim kepada pemesan di berbagai kota yang ada di Sumatera Utara hingga ke Provinsi Riau dan Pulau Bali. Hajah Nikmah, salah seorang produsen kue kering di Pematang Siantar, mengatakan sebanyak 40 jenis kue kering saat ini telah selesai diproduksi dan dikemas dalam 300 lusin toples yang menghabiskan sekitar 2 ton tepung dan dibantu oleh 9 orang pekerja. Ada yang 8 on, ada yang 7 on, tergantung kuenya. Ke Pekanbaru, ke Tanjung Balai, ke Sidimpuan, ke Bali juga. Jenis kuenya sekitar 40 macam ada. Yang paling banyak biasanya kalau kita lihat kerjanya nastar. Pemirsa, mie gomak yang berbahan dasar dari mie lidi menjadi salah satu menu makanan favorit dan terlaris di bulan puasa. Selain rasanya yang gurih dan nikmat untuk menu berbuka puasa, harganya juga sangat terjangkau oleh masyarakat. Bukan orang Siantar jika tidak mengenal dengan makanan ciri khas mie-nya, yakni mie gomak. Di bulan puasa seperti saat sekarang ini, pedagang mie gomak sangat mudah ditemukan karena di setiap warung penjual takjil yang ada di Pematang Siantar selalu menyediakan mie gomak selain menu lainnya untuk berbuka puasa. Salah satunya warung penjual takjil yang berada di Timbang Galung, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar. Setiap harinya selalu ramai dipadati oleh warga untuk membeli beraneka jenis takjil untuk berbuka puasa. Namun yang paling banyak dicari yaitu mie gomak. Zainab, salah seorang pemilik warung takjil, menjelaskan istilah mie gomak ini berasal dari bahasa Batak, yakni digoma atau digenggam. Dalam sehari selama bulan Ramadan, warung miliknya mampu untuk menjual sebanyak 20 kg mie gomak dengan harga Rp5.000 setiap porsinya. Kalau mie lidi sehari bisa 20. Atau kalau kayak mie tio, kalau mie hun 5 kilo atau 6 kilo. Kalau mie tio 15 kilo, 5.000. Enggak Ramadan ya jualan nasi biasa aja di rumah. Informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Berbagai pengalaman telah kita lalui bersama dalam tayangan selama ini. TVRI Sumatera Utara selalu hadir dan siap melayani pemirsanya. Saya, Tahrizal, Kepala TVRI Sumatera Utara, beserta seluruh karyawan dan karyawati mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Ayo, cegah stunting. Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB, tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan andalan FE. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah, andalan pilihan perempuan Indonesia. Pemirsa, di SMA Negeri 7 Medan hingga hari ke-6 pelaksanaan ujian sekolah, hari ini kehadiran siswa tetap 100%. Namun jika ada di antara siswa yang tidak mengikuti ujian sekolah, Senin mendatang akan dilakukan ujian susulan.
Di SMA Negeri 7 Medan pada tahun pelajaran 2021-2022, siswa jurusan MIPA dan IPS mengikuti ujian sekolah 379 siswa. Pada pelaksanaan ujian sekolah siswa kelas 12 yang dimulai hari Senin lalu hingga hari ini, kehadiran siswa 100%. Dengan hadirnya siswa sampai hari ini 100% dan jika hari Senin mendatang sebagai hari terakhir siswa hadir 100%, maka dipastikan ujian susulan tidak ada di sekolah yang berada di Jalan Timur, Kecamatan Medan Timur ini. Kepala SMA Negeri 7 Medan, Masri Lubis mengatakan, secara umum pelaksanaan ujian berlangsung sesuai program sekolah, baik secara teknis, pengawasan ujian dan kehadiran siswa mengikuti ujian sekolah. Sejak diserahkannya pelaksanaan ujian sekolah kepada Satuan Pendidikan menyusul ujian nasional ditiadakan, maka Satuan Pendidikan kian lebih optimal dalam pelaksanaannya. Di SMA Negeri 7 Medan, meskipun ujian sekolah sepenuhnya diserahkan kepada Satuan Pendidikan melalui MGMP, materi ujian tetap berstandar nasional disertai tingkat kesukaran atau kesulitan soal ujian sekolah. Sekolah yang dilakukan di SMA Negeri 7 Medan berjalan dengan baik dan lancar. Seluruh siswa tidak ada yang tidak hadir, jadi hadir semua. Untuk pelaksanaan ujian sekolah ini, bahan ujiannya itu yaitu soal-soalnya yang dibuat oleh guru melalui ketua MGMP-nya. Maka dari MGMP inilah soal-soal itu dibuat sehingga ujian sekolah itu bisa diselenggarakan tanpa adanya kendala. Kita menggunakan ruang sebanyak 20 ruang di SMA Negeri 7 Medan. Jadi pelaksanaan daripada pengawasannya juga dilakukan oleh guru-guru kita, tidak sama dengan tahun-tahun yang lalu seperti UN itu pengawasnya dilakukan secara silang. Pemirsa, kurikulum Merdeka disambut baik oleh Satuan Pendidikan khususnya untuk tingkat sekolah dasar di Kota Medan. Di antara kepala sekolah dasar ada menyatakan kurikulum Merdeka memiliki keunggulan dari kurikulum lainnya. Pada sela-sela sosialisasi implementasi kurikulum Merdeka di Kecamatan Medan Barat hari ini, Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah K3S Medan Barat Erna Julia mengatakan bahwa kurikulum Merdeka lebih sederhana dan mendalam. Dikatakan kurikulum Merdeka lebih berfokus pada materi yang esensial dan pengembangan kompetensi peserta didik pada fasenya. Dikatakan bahkan proses pembelajaran diharapkan menjadi lebih mendalam, bermakna dan tidak terburu-buru serta menyenangkan. Ia mencontohkan peserta didik tidak ada program peminatan di SMA dan peserta didik memilih mata pelajaran sesuai minat, bakat dan aspirasinya. Bahkan guru mengajar sesuai tahap capaian dan perkembangan peserta didik. Dengan diberlakukannya kurikulum Merdeka untuk tahun pelajaran 2022-2023, maka kembali lagi ke kurikulum 2006. Saat ini untuk memperoleh kurikulum Merdeka ini, Satuan Pendidikan diharapkan segera mendaftarkan sekolahnya sebagai peserta kurikulum Merdeka dengan batas waktu pada 30 April 2022. Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah Kecamatan Medan Barat Erna Julia selaku Kepala Sekolah SD Negeri 060843 menyatakan ia akan mendaftarkan sekolah ini ke Kemendikbud-Ristekdik RI menjadi sekolah penggerak mandiri sesuai dengan usia kepala sekolah. KM ini, implementasi kurikulum Merdeka ini sebenarnya kurikulum yang sangat sederhana yang membuat anak, siswa, kemudian guru lebih berinovasi. Jadi kalau kita kembali lihat ke belakang bahwasanya IKM ini kita kembali kepada kurikulum 2006 KTSP. Jadi kita kembali ke mata pelajaran. Cuma bedanya dia ada namanya project. Nah, jadi project ini bukan berkaitan dengan mata pelajaran, tetapi untuk sikap, tingkah laku anak, sopan santun anak, karakter anak. Nah, jadi dia tidak dimasukkan lagi ke dalam di satuan pembelajaran. Pemirsa, ratusan warga di Kota Tebing Tinggi rela berdesakan dan mengabaikan protokol kesehatan demi mendapat bantuan langsung tunai subsidi minyak goreng dari pemerintah. Meski antri cukup lama, namun sebagian besar mereka merasa terbantu atas bantuan sembako serta minyak goreng tersebut.
Beginilah suasana pembagian bantuan langsung tunai subsidi minyak goreng yang digelar di Anjungan Sri Mersing, Lapangan Merdeka, Kota Tebing Tinggi. Ratusan warga yang didominasi kaum ibu rela mengantri sejak pagi hari. Namun sangat disayangkan antrian warga ini menimbulkan kerumunan karena pihak kantor pos yang menyalurkan bantuan hanya menyediakan 2 loket pelayanan. Masing-masing warga mendapat bantuan langsung tunai sebesar Rp500.000 yang terdiri dari bantuan subsidi minyak goreng untuk 3 bulan sebesar Rp300.000 dan Rp200.000 untuk bantuan program sembako. Meski harus berdesakan dan menunggu hingga berjam-jam, warga mengaku senang menerima bantuan langsung tunai ini karena dapat digunakan untuk berbelanja bahan kebutuhan menjelang Lebaran. Mujiem, warga penerima BLT, merasa sangat terbantu dengan adanya bantuan ini. Meski sudah antri berjam-jam namun tetap semangat demi mendapatkan bantuan tersebut. Di samping itu juga bagi penerima BLT tersebut, warga diwajibkan sudah vaksin ketiga menjadi syarat utama bantuannya. Berapa lama Kak antri ini Kak? Udah dari pagi. Ada 10 ya? Ada 3 jam udah ya? Persyaratan pengambilan bantuannya apa aja tadi Kak? Hah? Persyaratan mengambil bantuannya apa aja tadi persyaratannya? Ini aja, itu kopi, vaksin, vaksin. Oh harus wajib vaksin nggak ya? Iya. Pemirsa, Hari Kartini yang diperingati setiap tanggal 21 April setiap tahunnya sebagai motivasi kepada kaum perempuan agar terus bangkit. Peringatan Hari Kartini ini bertujuan untuk memperingati dan menghormati Raden Ajeng Kartini dalam memperjuangkan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Demikian halnya dalam perayaan Hari Kartini tahun ini berbeda dari tahun sebelumnya saat masih situasi pandemi COVID beberapa tahun belakangan ini. Peringatan Hari Kartini seperti pada kemarin pagi di Tarutung digelar sejumlah kegiatan bakti sosial bertemakan Kartini masa kini. Sejumlah kegiatan digelar seperti jalan santai serta senam bersama para kaum Kartini hingga pemberian hadiah Lucky Draw dan pelaksanaan layanan KB bagi para kaum ibu. Sementara Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana bekerjasama dengan Rumah Sakit Umum Tarutung menyelenggarakan kegiatan pelayanan kontrasepsi bagi para peserta KB serta pemberian nutrisi tambahan seperti susu dan vitamin bagi para kaum ibu lansia yang ikut serta pada kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan keikutsertaan kaum ibu peserta KB dalam program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi. Selain itu, dalam pelayanan KB yang digelar dilaksanakan dengan sasaran aseptor, baik peserta KB baru, peserta KB ulang kepada 44 peserta dari berbagai kecamatan. Selain para kaum ibu peserta aseptor KB kali ini juga ada diikuti oleh kaum pria. Ya, dengan senang hati, terima kasihlah kepada Bapak Bupati kita ya, karena difasilitasi dengan baik juga ya. Ya, pemirsa, informasi tadi mengakhiri Sumatera Utara hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Karyawan Sembiring. Dan saya Nur Hasanah. Tetap patuhi protokol kesehatan pemirsa dengan memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan di air yang mengalir. Indonesia pulih karena aku. Indonesia pulih karena kamu. Indonesia pulih karena kita. Selamat sore, sampai jumpa.